Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 8 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sudah Jatuh Tertimpa Tangga. Firman Tuhan ternabi dalam Galatia 6 ayat pertama sampai dengan kedua. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mengajarkan kami, supaya kami tidak mempersulit hidup orang yang sudah mengalami kesusahan, namun membantu dan menolongnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan. Yang dikasih Tuhan, berbicara tentang sudah jatuh tertimpa tangga, berarti mengalami sebuah nasib yang sangat sial. Kalau dalam bahasa awamnya, yaitu sial. Tetapi dalam rencana dan kebaikan Tuhan, tidak ada yang disebut dengan sebuah peristiwa itu yang sifatnya sial. Karena semuanya itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Tetapi gambaran ini adalah orang yang sudah susah, kemudian mengalami kesusahan yang berkali lipat. Sehingga gambaran yang disebut dengan sudah jatuh tertimpa tangga, adalah peristiwa yang memang buruk terjadi kepada seseorang, atau kita juga pernah mengalami sesuatu ya dengan perumpamaan seperti demikian peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin kita semua sahabat seperjalanan bisa bercerita tentang hal-hal tersebut. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di TikTok misalkan, adalah orang yang kemudian tatkala ada di jalan tol, kemudian bannya itu mengalami kempes. Setelah kempes, itu tentu adalah peristiwa buruk. Dan di sana tidak ada pertolongan yang ada, kemudian harus berusaha untuk katakanlah membongkar ban sendiri, lalu kemudian memang tidak ada alat dongkraknya atau lupa dan segala macam. Tetapi tatkala ada kondisi ada di pinggir jalan, lalu kemudian ada mobil ngebut yang tidak melihat posisi mobil tersebut, lalu menabrak mobil Anda. Itu mungkin gambaran yang disebut dengan sudah jatuh tertimpa tangga. Tetapi dalam peristiwa di dalam Galatia pasal 6 ayat pertama dan kedua, ini adalah sebuah pendidikan iman, sebuah pendidikan praktis iman, bagaimana iman itu diwujudkan. Orang yang beriman tidak menjadi orang yang sorohani, tapi orang yang beriman benar-benar mempermudah hidup orang. Alkitab mengatakan di dalam dua ayat ini, saudara-saudaraku, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Kalimat ini luar biasa. Biasanya kalau ada seorang yang melakukan pelanggaran, orang melakukan pelanggaran itu ada banyak penyebab, karena terpaksa, karena keadaan, karena ketidaktahuan, atau memang karena kelemahan. Setiap orang bisa jatuh, orang lain bisa jatuh, kita pun juga bisa jatuh. Orang lain bisa berbuat kebodohan, kita pun pernah berbuat sesuatu kebodohan. Artinya, kejatuhan seseorang, perbuatan seseorang yang buruk sekalipun, kita pun juga pernah melakukannya di dalam bentuk yang berbeda. Tetapi tatkala ada orang yang melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, lalu kita hakimi, lalu kita membimbingnya, kita sebut sebagai membawa orang itu kepada jalan kebenaran. Tetapi sesungguhnya kita sedang menghakimi, kita sedang tidak menerima orang tersebut. Kita memang tidak boleh berkompromi dengan dosa, tetapi secara tidak sadar kita menolak orang tersebut. Sikap-sikap rohani seperti ini adalah tindakan yang sesungguhnya membuat orang yang sedang di dalam kesulitan, di dalam kesalahan, di dalam pelanggaran, mungkin dirinya mengalami sebuah penyesalan, ataupun sekalipun tidak menyesal, orang itu berbuat dengan sengaja. Kita tidak berhak untuk menghakimi, karena predikat dan posisi hakim itu hanya ada pada diri Allah. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau ada orang melakukan pelanggaran, biarlah kita memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut. Kalimat berikut adalah menekankan sedemikian luar biasa, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Apa itu kena pencobaan? Sewaktu melihat orang pelanggaran, kemudian kita menghakimi, itulah cobaan. Iblis mencobai kita, memberikan bisikan kepada kita. Kalau ada orang melakukan pelanggaran, hakimi dia. Kalau ada orang melakukan pelanggaran, kemudian rame-rame bahas, bincangkan. Kalau bisa kita bongkar di depan umum akan pelanggarannya. Lalu seakan-akan di dunia ini hanya kita lah yang paling benar. Waktu kita membahas dosa orang, kita sedang membahas kekurangan orang lain. Seakan-akan kita adalah orang yang paling rohani.
kita tidak pernah berbuat dosa, atau kita tidak pernah akan jatuh. Setiap kita akan mengalami pencobaan, setiap kita mengalami di dalam posisi-posisi sulit, maka di saat-saat itulah kita diajar oleh Alkitab. Bagaimana? Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Hukum Kristus yang pertama, memang kita tidak boleh berbuat dosa. Kita orang lain pun tidak boleh berbuat dosa, tapi kita dipanggil menurut hukum Kristus. Bagaimana kita menjadi orang yang bisa mengasihi orang berdosa? Kita tidak berkompromi dengan dosanya, tapi kita mengasihi orang berdosanya. Kita tidak menghakimi, tetapi dengan roh lemah lembut, dengan sebuah kesadaran. Orang lain bisa bersalah, kita bisa bersalah. Orang lain bisa jatuh di dalam dosa, kita pun bisa jatuh di dalam dosa. Orang lain punya kelemahan, kita pun juga punya kelemahan, walaupun bentuknya berbeda. Artinya, di hadapan Tuhan tidak ada orang benar, kita semua adalah orang berdosa. Dengan pemahaman seperti itulah, maka roh lemah lembut akan ada di dalam diri seseorang. Biarlah kita jangan menjadi orang yang melihat tatkala melihat kesalahan orang lain, lalu kita berlaku buruk, sehingga tatkala ada orang jatuh, lalu kita timpakan tangga kembali kepada orang bersangkutan. Bukankah ini sebuah kejahatan? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ayat yang kedua dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sikap menghakimi, sikap menjatuhkan tangga kepada orang yang sedang mengalami kesusahan, orang yang sedang melakukan pelanggaran, apapun bentuk pelanggarannya, kita tidak berhak menghakimi. Kita setiap kali ada pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, sesungguhnya harusnya menjadi cermin buat diri kita. Jangan-jangan kita pun sering kali melakukan, bahkan jangan-jangan kita lebih buruk daripada dirinya. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita diberikan oleh Tuhan ada dua perkara. Berikanlah kepada kami roh yang lemah lembut. Dan yang kedua, berikanlah kepada kami sebuah tekad untuk memenuhi hukum Kristus. Suatu kita punya roh yang lemah lembut dan kita berjuang memenuhi hukum Kristus, kita tidak akan terjebak untuk membuat orang yang melakukan pelanggaran, orang yang melakukan dosa, lalu kita menjadi hakim atas mereka. Kita membincangkannya, kita menggosipkannya, dan secara tidak sadar kita sedang menimpakan tangga yang jauh lebih susah bagi orang yang bersangkutan. Sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan, ada dua perkara yang tidak boleh ketahui orang lain, yaitu persembahan. Apa yang sudah diperbuat oleh tangan kananmu jangan diketahui oleh tangan kirimu. Yang kedua adalah kesalahan orang lain. Jangan mengumbar kesalahan orang lain di muka umum, bahkan kepada orang terdekat sekalipun. Karena itu bukan hak kita. Kalau kita membicarakan kelebihan orang lain, kita boleh terbuka kepada publik. Tapi kalau berbicara tentang kekurangan orang lain, kalau kita memang bukan kapasitasnya, kita bukan sedang dipanggil untuk membahas, mengevaluasi. Itu pun kalau mengevaluasi, karena tugas harus mengevaluasi, kita tidak berhak untuk kemudian punya hati untuk menghakimi. Kita harus menjaga hati kita, memiliki hati yang roh lemah lembut, dan kita harus berjuang untuk memenuhi hukum Kristus. Seseorang yang punya roh lemah lembut dan berjuang memenuhi hukum Kristus, kita tidak akan menimpakan tangga kepada orang yang sudah jatuh. Kita pun juga tidak mau diperlakukan seperti demikian pada saat kita juga berbuat perkara yang sama. Biarlah kita berdoa, Tuhan berikanlah kepada kami roh yang lemah lembut dan tekad untuk memenuhi hukum Kristus dalam hidup kami masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.